silakan bagi yang tidak percaya bahwa mati itu menyakitkan. Kau berkata bahwa mati itu hanya seperti tidur panjang. Kau yang berkata bahwa neraka itu hanya ilusi. Kau yang berkata bahwa agama itu hanya fiktif dan fata morgana. Silakan. Nanti setelah mati barulah kau sadar. Sebelah kananmu Fir'aun, sebelah kananmu Namrus, sebelah kirimu neraka Jahannam. Barulah kau sadar, Rabbana absarna, mata kami sudah menengok azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab, farji'na, balikkan kami lagi ke dunia ya Allah, inna muqinun, kami seyakin-yakinnya, balikkan kami lagi ke dunia ya Allah. Kami ingin tarawih, kami ingin hatam Quran, kami ingin bersedekah. Hari itu tak ada gunanya penyesalan. Yang percaya silakan, yang tak percaya silakan. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Ada orang naik mobil mewah di jalan tol, naik mobil mewah jalan tol, ditengoknya lah di tengah sawah yang menghijau menguning itu ada orang sedang duduk makan. Apa kata dia? Enaknya orang yang sedang duduk di tengah sawah, bisa dia makan. Padahal yang dimakan orang itu ikan asin sama sambal belacan. Kata orang yang sedang duduk di tengah makan ikan asin sambal belacan di tengah sawah itu, menengok orang yang naik mobil di tol tadi, apa kata dia? Enaknya lah jadi orang kaya ya. Bisa. Jadi sesungguhnya hidup ini orang merasa kebahagiaan itu ada pada diri orang lain. Yang naik mobil mewah di tol merasa yang bahagia itu orang yang duduk di tengah sawah. Yang duduk di tengah sawah yang merasa bahwa kebahagiaan itu ada yang di jalan tol. Padahal kebahagiaan itu ada pada diri kita. Kapan kita bahagia? Ketika kita mensyukuri apa yang ada pada diri kita. Itulah yang disuruh oleh Al-Quran. Luruskan usahamu, luruskan hatimu, luruskan pikiranmu, luruskan amalmu, hidupmu Allah yang mengurus. Bisa untuk update status yang janji Allah Subhanahu wa taala, wallahu yatawallas shalihin. Orang yang soleh itu Allah yang mengurus. Allah mengurus hidup kita. Masalah hidup kita Allah yang mengurus. Sekarang banyak orang sibuk mengurus hidupnya, tapi tak diurusnya hati dan pikirannya. Akhirnya kacau balau. Berniat baik, berpikir baik, berkata baik, berbuat baik. Datang baik, alhamdulillah. Datang yang tak baik, berarti Allah sedang menguji. Kalau dikasihnya nikmat, syukur. Dikasihnya ujian, sabar. Hidup ini cuma dua, antara syukur dan sabar. Abang saya seorang polisi, bagus. Kalau kena tilang, telepon dia. Dia ingin masukkan saya jadi satpam. Di bawah dia itu. Tapi saya menolak, karena masuk kerja orang dalam itu haram. Mantap adik, mantap. Tapi orang tua saya marah-marah karena saya menolak. Bagaimana cara menasihati orang tua Pak Ustaz? Wahai orang tua yang punya anak yang soleh, ketika orang lain justru memanfaatkan keluarganya, anakmu malah tidak mau karena tak mau makan haram. Dia sudah menyelamatkan engkau dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dipakainya jasa abangnya, sebetulnya dia tidak punya kapasitas kemampuan sama sekali. Kerja dia di situ, gajinya haram, tunjangannya haram, berasnya haram, duitnya haram, dikasihnya anak bininya makan haram. Ustaz, ya, perempuan di Jakarta berjilbab tapi celananya ketat sekali. Bagaimana? Nisa'un, perempuan, kasiyatun, pakai baju, ariyatun tapi telanjang. Perempuan pakai baju tapi telanjang. Ini belum pernah kalian lihat wahai sahabatku, tapi nanti di akhir zaman kalian akan melihatnya. Tiba-tiba ada anak gadis pakai celana sempit sampai paha menjerit. Nanti setelah dia tidak ada, barulah kau cari mana kain yang pernah dia pakai dulu, mana sajadah yang dulu dia pakai waktu sholat, di mana dia dulu sering duduk. Bekas tempat duduknya aja pun bisa menghilangkan duduk. Bekas tempat dia duduk dulu, tempat dia duduk makan kacang sambil minum teh, duduk kau di situ bisa menghilangkan. Quran yang dia baca dulu lengkap dengan rehalnya, bangun kau tengah malam,
kau bentang sajadah, duduk kau di situ, kau buka Quran yang dia baca dulu, hilang rindu. Tapi setelah dia tak ada, makanya mumpung dia masih ada, ciumlah tangan, peluklah, ciumlah tangan. Walaupun anak kita itu perempuan, bapak laki-laki, tapi ada anak perempuan itu yang lebih menyerupai bapaknya daripada emaknya, betul? Kata orang Melayu, kalau anak perempuan itu mirip bapaknya, anak itu betuah. Betuah itu bahasa orang Melayu. Kalau bahasa Islamnya, anak itu barokah, anak itu penuh dengan keberkahan. Jangan ceritakan semua nikmat yang ada pada dirimu. Kenapa? Karena tak semua orang senang melihat kau senang. Kebanyakan sifat orang adalah in tamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau kamu dapat nikmat, mereka susah hati. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi kalau kamu dapat musibah, mereka senangnya luar biasa. Kalau memang jodoh, nanti akan dapat dia. Tapi kalau menurut Allah yang lebih baik daripada dia, kenapa kita tolak? Kadang kita ni menyangka kita lebih paham daripada Allah Ta'ala. Az-zawj al-mar'atu salihatu allati tu'inu ala imanihi. Nah, begitu bunyi hadisnya. Al-mar'atu salihatu, perempuan yang salihah, allati tu'inu ala imanihi, yang menolong iman lelaki. Itu yang diharapkan, yang boleh tolong iman kita. Itu maka kaca spion itu kecil dibuat, kaca depan itu besar. Supaya apa? Supaya kita lebih banyak melihat ke depan daripada melihat ke belakang. Ada mobil yang kaca spionnya sebesar kaca depan? Tak ada. Masa lalu itu tengok sekali-sekali aja, tengok habis. Kita lebih banyak menatap masa depan. Begitu banyak masa depan di depannya. Kami bertanya, hai orang mati, ya, bagaimana rasanya mati? Yang satu mengatakan seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Pulang dari sini, ambil pedang, cincang di tempat yang sama beratus kali. Itulah rasanya mati. Kalau belum sanggup, ambil pisau silet, sobek-sobek. Bagaimana rasanya mati? Seperti mata kail pancing dimasukkan dalam kulit yang basah, tarik. Gitu rasanya mati. Kalau mau yang sedikit, gigit aja sedikit ujung, gigit, tarik. Bagaimana rasanya mati? Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, dibelah, ditarik kulitnya. Begitulah rasanya mati. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil, ringankan kami waktu sakaratul maut ya Allah. Ternyata Nabi Adam minta ampun sama Allah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, gimana ceritanya Nabi Adam menyebut nama Muhammad? Nabi Muhammad kan belum lahir. Apa kata Nabi Adam berdoa? Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi Muhammad. Aku minta ampun kepada engkau ya Allah dengan menyebut nama Muhammad. Allah nanya bukan Allah tidak tahu, Allah maha tahu. Allah mau kasih tahu siapa yang tidak tahu dan yang tak mau tahu. Adam, dari mana kau tahu nama Muhammad? Ketika engkau menciptakan aku dari tanah ya Allah, fanafakhta fi ruhi, lalu kau tiupkan ruh ke dalam tanah itu, farafa'tu ra'si, lalu ku angkat kepalaku. Saat aku angkat kepalaku, aku lihat di tiang aras ada tertulis nama Muhammad bersanding dengan nama. Aku tidak tahu dia siapa, aku tidak tahu dia makhluk apa, tapi rasanya tidak mungkin namanya bisa dekat dengan namamu kecuali dia punya kedudukan yang tinggi. Maka aku sebut namanya bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita pahami bahwa yang namanya ibadah itu hanya sholat tahajud, sholat witir, sholat duha. Yang namanya ibadah itu hanya baca Quran, baca tabarak, baca yasin, baca fatihah, banyak sholawat. Itulah ibadah. Tidak. Orang yang sakit pun ibadah. Bahkan ibadah yang paling tinggi bukan baca Quran, bukan jihad fisabilillah, bukan sholawat, bukan zikir. Ibadah yang paling tinggi adalah ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang tidak mengeluarkan suara, tidak mengeluarkan energi, tidak mengeluarkan keringat, tidak mengeluarkan darah. Ibadah yang dalam keadaan diam,
ridha, menerima takdir ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dipahami seperti ini, maka insya Allah kita tidak akan menyalah-nyalahkan Allah. Ketika rezeki kita diuji agak macet sedikit saja, kita tidak menyalahkan. Inilah gara-gara taubat ini. Coba kalau nggak taubat kemarin.